mudah-mudahan semua yang hadir atau Sampai ada yang rezeki yang saya beli. kalau ada yang hadir belum menikah, Allah karuniai ini belum nikah semua ini. Atau kalau ada yang pernah menikah kemudian Allah episodenya harus berpisah, semoga dapat penggantinya. Yang kami takdimi bersama dan keluarga besar Majelis Taklim As-Salamah, yang kami takdimi juga semua wajah-wajah teduh, silaunya itu silau ahli surga semua. Jadi bersinar sekali. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidul qahhar, alhamdulillah al-malikul jabbar, alhamdulillah Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sehat semua hadirin. Gimana hati aman? Aman berkendali. Hari ini kita bersyukur bisa bersilaturahim. Kami pun juga bersyukur kepada Allah diberi kesempatan untuk bisa silaturahim dengan keluarga kami yang ada di sini, satu persatu dari ujung Aceh sampai ujung yang paling timur, Papua, dan semua kota yang mungkin belum bisa tersebut namanya. Insya Allah rezekinya berkah berlimpah. Sakinah mawaddah warahmah. Anak kita, keturunan kita yang kita tinggal di rumah semakin saleh-salehah. Kitanya istiqomah pulangnya husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat bertangkaikan salam untuk manusia yang paling kita cinta, kita rindui syafaatnya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi tema kita di sesi yang kedua ini adalah rahasia hidup bahagia di tengah kesibukan dunia. Amin. Wajah-wajah sibuk semuanya, sibuk beramal salih. Yang kalau ditanya, Mbak hobinya apa? Ke Makau? Oh enggak. Shanghai? Oh enggak. Atau kemana lagi, ke Beijing atau liburan vacation kemana? Enggak. Lah terus hobinya Mbak apa? Hobi saya beramal salih. Kan pernah ya ada sahabat ditanya, saya nggak pernah menemui hobi kecuali 3. Siapa yang ditanya hobinya 3? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, hobimu apa? Hobi saya 3. 1. Melihat wajah Nabi yang mulia. 2. Ada di sisi Nabi yang mulia. 3. Membersamai dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Jadi salah satu sahabat senior hobinya tuh melihat Nabi, ada di samping Nabi, dan membersamai dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kali ini kita mau sama belajar supaya hidup kita tetap bahagia. Walaupun hadirin harus tahu rumusnya dulu ya jemaah. Tidak ada hidup yang terus bahagia. Ini buat status updatean status hari Ahad. Udah siap? Siap. Statusnya biar ada warnanya gitu, nggak selalu Masya Allah tabarakallah. Adalah sedikit lah statusnya. Udah? Tidak ada hidupnya manusia yang terus bahagia. Kadang-kadang ada masanya kita bahagia, ada masanya kita kecewa. Gak ada manusia yang setiap hari megang uang terus. Nanti ada masanya dimana kita tidak punya uang. Hidup pasti silih berganti. Kalau hari ini bahagia, besok boleh jadi kecewa dan sebaliknya. Tapi kalau kita percaya janjinya Allah, fa inna ma'al usri, pasti hidup kita akan tenang dan gak
gelisah kalau kita lagi tidak baik-baik saja, karena kita tahu bahagia sumbernya ada di Allah Azza wa Jalla. Share. Pakai filter yang paling putih. Kita cari filter yang gak dingin, filter apa dicari. Siap itu siaran langsung putus-putus. Kita hidup nyari bahagia dulu, teman-teman. Pernah seorang datang kepada seorang ulama, Syekh, saya mau nanya, di mana bahagia itu? Tanya seseorang di sebuah majelis sama seorang ulama. Terus syekhnya bilang gini, bahagia itu hinggap dan bersemayam di hati yang penuh rasa syukur. Syekhnya cuma jawab gitu aja. Bahagia itu hinggap di hati dan jiwa yang penuh rasa syukur. Terus pemuda ini nanya lagi, dulu Syekh, saya ceritain, sebelum saya nikah, saya punya satu inceran seorang wanita yang saya ingin dia jadi istri saya. Kata laki-laki, sebelum saya nikahin beliau tuh beliau wanita paling cantik di dunia, nggak ada wanita yang lebih cantik selain beliau. Tapi kok setelah menikah kayaknya berbeda. Dulu yang paling cantik jadi yang biasa-biasa aja. Apalagi setelah 10 dan 20 tahun saya menikah dengannya, saya melihat, wahai Syekh, banyak perempuan di luar sana lebih cantik daripada istri saya. Kenapa ini Syekh? Akhirnya seorang ulama bilang, sesungguhnya istrimu bukan tidak cantik, tapi engkau yang tidak bisa menundukkan pandangan matamu. Kalau, kata Syekh ini, kalau kamu menikahi semua perempuan yang ada di muka bumi, nanti kamu akan menyaksikan hewan atau binatang di luar sana lebih cantik dari semua perempuan yang kamu nikahi. Kuncinya ada pada saat kita menundukkan pandangan. Itu kata seorang syekh sambil menimpali tentang rasa syukur. Sehebat, sekeren, secantik, sekaya raya apapun seorang wanita, kalau ada di tangan laki-laki yang salah, dia dianggap seperti sampah. Oh, ini ngalamin semua. Based on true story. Tapi sebetapapun sederhananya seorang perempuan, kalau ada di tangan laki-laki yang tepat, dia akan jadi seorang ratu yang dimuliakan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan episode hidup itu punya banyak ceritanya. Hari ini apa yang kita gelisahkan banyak ya. Kalau ditanya satu-satu, nanti habis ini kan ada cerita yang jawab. Tapi pasti cerita demi cerita itu akan ngalir gitu aja. Ada yang masalahnya di orang tua, ada yang masalahnya di finansial keluarga, ada yang masalahnya di anak, ada yang masalahnya di rekan kerja, partner atau siapapun, ada yang masalahnya di tuan rumahnya, majikannya misalkan. Itu masalah kita tuh macam-macam. Dari semua masalah-masalah yang diincar rasa bahagia, saya mau masukin bahagia itu ke hati saya. Banyak orang menganggap saya baru bahagia kalau teman saya nanti membahagiakan saya. Yang kayak gini gak mungkin akan bahagianya bertahan lama, karena dia menyandarkan bahagia pada yang bukan semestinya, yaitu manusia. Kan berharap kepada manusia, patah hati yang paling disengaja. Sering kecewa, terluka gara-gara berharap sama manusia. Kan gitu ya. Kita mah ngetiknya pakai jari, dia bacanya pakai hati. Atau balik misalkan. Nah, bangun boundaries makanya. Kadang-kadang ada batasan-batasan di Islam yang harus kita pegang erat, jangan sampai itu tertawar dengan satu apapun. Terus bahagia itu adanya di mana? Bahagia ada di hati yang penuh rasa syukur. Saya melihat pernah ada kejadian di sebuah peristiwa, seorang circle sosialita di sebuah kota pergi safar. Pesawatnya pesawat terbaik dengan maskapai terbaik, duduknya juga diduduk bukan bisnis tapi atasnya bisnis, dia first class. Dia
pesan sebuah penginapan di mana penginapan itu Presiden Suite kamarnya menghadap bisa melihat ke seluruh kota yang tempat dia berlibur di negara itu. Dia turun dari pesawat, dijemput oleh sebuah jemputannya pun kendaraannya prima dan bagusnya bukan main. Dengan semua teman-temannya cekakak cekikik, tapi begitu masuk kamar hotel yang niatnya mau liburan, tiba-tiba handphonenya berdering, cekling. Ada pesan masuk dari nomor yang gak dikenal. Dibuka pesannya, isinya sebuah video, muter, 60%, 80%, akhirnya full. Dipencet sama dia video itu, klik. Ternyata video itu pasangannya yang sedang bermain dari belakang. Bermain di belakangnya dia. Pertanyaannya, kira-kira yang tadinya niat liburan harusnya bahagia, kira-kira liburannya bahagia atau tidak setelah melihat video itu? Kenapa bisa tahu nih? Bukannya tadi dia naiknya first class pesawatnya, bukannya dia tadi pesan kamarnya Presiden Suite, bisa melihat seluruh kota di negara tempat dia liburan, bukannya dia ditemani sahabat-sahabat bestie terbaiknya, bukannya dia hidup cari bahagianya adalah dengan cara juga dijemput oleh kendaraan yang prima pas turun bandara, tapi kenapa nggak bahagia? Kenapa? Karena video itu menyerang batinnya, menyerang hatinya, makanya gak bahagia. Oh, Ustaz, itu dengan uang loh, bisa A, bisa B, bisa C, iya, tapi nyerang hatinya, jadi ya rusak semuanya. Apa yang beliau bilang? Enggak, saya mau pulang sekarang juga. Enggak jadi liburan, bad mood semuanya, bestie-bestinya juga gak enak kalau mau liburan sendirian. Akhirnya semua pulang dan gak jadi liburan. Terus itu semua gimana yang selama 7 hari di booking, 7 malam 8 hari hilang, hangus, gak peduli karena dia tahu batinnya sakit. Hadirin tahu? Oh, kisah-kisah yang kayak gini nih bukan kisah-kisah panjempol belaka. Boleh jadi kita selama ini menganggap bahagia itu selalu tertakar oleh materi semata. Padahal pas dititipin belum tentu juga akan bahagia. Kita menganggap kayaknya hidup orang ini enak, kayaknya orang itu enak, lihat dari postingannya enak. Ternyata hidup tak seindah postingan sosial media. Ya kan? Coba jujur-jujuran, kalau pas kemarin kita pulang, terus sedikit banyak ada reuni, kita hadir, orang-orang pada bilang kan, jenengan mah enak mbak, di Hongkong, pasti ke Disneyland, pasti ke A, pasti ke B, betul atau betul? Dalam hati, saya ketawa di batin, Ustaz. Coba kalau jenengan jadi, itulah hidup, uang sinawa. Hidup kadang-kadang saling memandang satu sama lain. Rumput tetangga lebih hijau, padahal ternyata rumput oplosan, rumput plastik. Kita ini mau nyari bahagia, ayo deh coba dilihat. Tadi Quran surah Toha ayat 124. Waman a'rada dzikri fa'inna lahu ma'isyatan dhanka. Kenapa nih hidup kita ma'isyatan dhanka? Kok hidup kita banyak gelisahnya, gak senengnya? Karena faktor jauh dari Allah, makanya kadang-kadang bahagianya sering tertunda. Coba deh hadirin, dipospon sebentar rasa yang suka membandingkan sama hidup di sosial medianya orang lain. Lagian juga kita kan sadar sama sadar kok, sosial media yang kita posting itu hasil dari 30 kali jepretan foto, dipilih yang paling bagus. Itu dari satu yang naik ke Instagram hasil 30 setelah 30 belum lagi kalau tasnya nggak kena tasnya belum kelihatan, tas saya harus ikut padahal
baru dibongkar belakangan ramai di Instagram di mana-mana tas-tas mahal. Salah satu tempat produksinya tidak jauh dari Hong Kong di Cina. Tadi saya umur ngeliat ada unta yang lambai lambai unta yang mainan yang talbiyah tulisannya made in China. Kemarin itikaf kan di kayak kursi-kursi gitu kan buat itikaf biar sandaran gitu. Kursi berapa harganya? 240 real. Tulisannya made in China. Apa sih yang kalau made in China? Handphone ini emang kira-kira made in-nya made in mana jadi? Sekarang harus diakui jamaah, memang negeri itu sedang berkembang pesat luar biasa. Kami melihat di sini pun kita kayak hidup di 2060 mungkin ya. Semuanya di bawah tanah, kereta MRT on time tepat waktu, luar biasa banget. Mudah-mudahan insya Allah Hong Kong diberkahi Allah. Amin. Semua hadirin yang ada di sini juga dirahmati Allah. Amin. Jadi kita mau sama belajar cari kebahagiaan. Gimana cara mencarinya? Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-14. Surah 14 Ibrahim ayat ke-7. Diulangi saya sekali, hadirin sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 7 sudah ketemu ya, pelan-pelan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, aku tambah semua nikmat yang hari ini engkau terima. Siapa yang pernah minta dalam doa, ya Allah, besok hamba terbangun, mudah-mudahan mata masih bisa melihat. Amin. Rata-rata kita kan berdoa gitu kan. Ya Allah, izinkan besok hamba terbangun, tangan masih bisa digerakkan, kaki berjalan, jantung berdegup kencang. Rata-rata kita kan minta gitu, mintanya ya Allah, kalau jodoh dia orang, saya juga orang ya Allah. Atau ya Allah, hamba mau rezeki hamba seperti ABCCZ. Itu sih nggak apa-apa, nggak salah. Apalagi dengan sebutan-sebutan Ustaz, doa spesifik boleh terus, boleh. Gimana contohnya? Mendoakan spesifikasi calon, misalkan saya mau laki-laki yang tingginya 175 cm, kulit warna kunynya seperti putih bengkoang. Kalau dulu lebih tinggi dari teman-temannya karena dompetnya tebal. Ya kayak gitu dia rinci itu boleh, tapi ada tapinya nih. Kalaupun laki-laki itu ada, kita mau sama dia mau nggak sama dia? Balik lagi jangan. Rasa syukur itu babnya tuh banyak. Kita tuh miss di rasa syukurnya. Kita nggak ada rasa syukurnya. Padahal kunci bahagia akan datang nomor 1, bersyukur. Coba diulang 1, 2, 3. Syukur itu kunci nikmat yang didatangkan sama Allah lebih baik. La in syakartum la azidannakum. Kalau mau ditambah, syukur dulu deh. Syukur gak harus sama sesuatu yang besar. Dari hal-hal sepele, kecil, ketemu orang bilang makasih. Kalau dalam bahasa Hong Kong terima kasih apa? Say atau apa segala macam gitu.
Itu hal sederhana. Dan terima kasih itu punya konsep terima lalu kasih. Berarti makin banyak terima harus makin banyak terima kasih. Terima kasih. Gak ada loh jemaah orang yang makin banyak memberi bersedekah masuk headline news. Si fulana miskin karena sodakoh. Rata-rata justru malah sesuai apa yang Nabi bilang, sedekah pangkal kaya. Nabi pernah bilang, mana kosong malun bin sodakotin bal yazda. Harta yang kamu keluarin gak akan berkurang tapi makin nambah. Kitanya aja yang kadang-kadang merasa kayaknya kurang, padahal enggak, padahal nambah. Waktu zaman Nabi ada seorang 3, 1 botak, 2 penyakitnya lepra, 3 buta. Botak penyakitnya lepra, botak penyakit lepra sama buta, 3. Terus 3-tiganya ini diuji. Dalam sekian waktu semuanya sabar menerima ujian. Yang pertama botak, yang kedua anak muda, yang kedua penyakit lepra, yang ketiga matanya buta. Sampai satu ketika Nabi cerita, malaikat datang sama 3 pemuda ini, lalu mengabulkan permintaannya pemuda ini, apapun yang dia minta. Yang botak pertama bilang gini, Tuhan mas, saya mau sembuh dari botak saya, dan setelah sembuh dari botak saya mau dikasih unta sesuai dengan apa yang Anda mau beri sama saya. Dikasih unta. Yang kedua penyakit lepra juga minta sama, saya minta sembuh dari penyakit lepra saya dan saya tolong dikasih unta. Yang ketiga juga sama, yang buta. Wahai Tuhan yang buta, apa yang Anda minta? Lalu Nabi cerita, dia minta kesembuhan dari butanya dan dia minta unta. Aukama qala Nabi SAW. Tiga-tiganya diuji sama Allah dengan ujian berkelimpahan. Waktu diuji botak, lepra, buta, diuji sakit bisa bersabar. Tapi pas diuji kaya harta, 2 dari mereka, si lepra dan buta matanya, congkak lagi sombong plus pongah. Ada orang datang, saya minta tolong dong, enggak, ini dapat dari mana kekayaanmu? Ya karena kerja keras saya dan segala macam-macamnya. Akhirnya 2 yang congkak karena Allah hidupkan harta, diambil kembali, ludes lagi dan dia balikin lagi seperti default awalnya, kena penyakit lepra dan matanya Pemuda satunya yang botak, dia dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Iya, dulu saya ini juga seperti Anda, tapi sekarang saya bersyukur kepada Allah, semua atas karunia dan taufik dari Allah. Karena dia bersyukur, Allah tambahkan lagi, yaudah ini tetap ada padamu dan ditambah 2 kali lipat dari yang sebelumnya menjadi milikmu. Ternyata orang-orang yang bersyukur itu selangkah lebih maju ketimbang orang yang selalu ngeluh. Kita ngeluh gak akan nyelesain masalah. Yang ada ngeluh malah tambah. Apalagi kalau ngeluhnya di depan bukan sosmed, mungkin di depan teman-teman kita yang kadang-kadang teman kita tuh bukan lagi punya perhatian atau mungkin kalimatnya kayak tadi, kadang-kadang teman kita mungkin melihat kita ngeluh cuma bilang jok ngopo atau dengan kalimat-kalimat sengaja kan. Terus kenapa? Kalau hidupnya susah dan segala macam, terus gimana sih bisa bantu? Ujung-ujungnya yang bisa nolong diri kita sendiri setelah pertolongan Allah adalah diri kita sendiri. Makanya gimana cari bahagia? Bahagia itu dekat, gak jauh, ada di dalam hati yang bersyukur. Poin 1. Ini buat update status hari Senin besok. Ya siap. Sudah? Kalau ditanya dari mana datangnya nikmat yang semakin bertambah, maka jawabannya mulai dari biasakan hati dan jiwa kita banyak syukurnya. Nah kalau kita bersyukur, Allah nanti otomatis akan menambah pundi-pundi nikmat itu semakin besar, semakin kian bertambah.
Dan jangan pernah mencari tambahan nikmat lewat jalur kufur, karena nggak mungkin terjadi tambahan nikmat kalau kita mengkufurinya. Bersyukur, karena Allah pasti datangkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita punya di hari ini. Amin. Mau punya berapa stok filmnya? Kadang-kadang ya, orang-orang suka pas lagi kena hatinya, pas lagi kena jiwanya, tiba-tiba nangis cuma gara-gara lihat video, atau tersadar cuma karena lewat video. Makanya kadang-kadang boleh kok kita ngisi sisipan sosmed itu dengan kalimat baik. Insya Allah itu jadi jadian buat kita. Kan kata Nabi gitu ya, siapa yang nge-share kebaikan nanti dia panen pahala kebaikan. Kita buat baik itu sebenarnya bukan buat siapapun, kita buat baik sebenarnya buat diri kita sendiri. Maka rumus yang kedua, satu, kalau mau bahagia banyak bersyukur. Dua, kalau mau bahagia di tengah kesibukan hiruk pikuk dunia, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. B yang pertama tadi apa? Bersyukur. B yang kedua, berbuat baik sebanyak-banyaknya. Silakan dibuka Al-Isra ayat ke-7. Surah Al-Isra ayat ke-7. Al-Isra ayat ke-7. Saya pimpin, jemaah baca pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsatum ahsatum li anfusikum wa in asatum falaha. In apabila ahsantum kalian terus berbuat baik, ahsantum maka kebaikan yang dilakukan di anfusikum, dia nggak akan membal atau memantul kemana-mana kecuali dia kembali kepada pemiliknya. Wa in asatum falaha, tapi kalau kalian jahat, zalim, hati-hati ya, karena kezalimannya bisa membal kepada pemiliknya. Jadi senjata makan itu terjadi. Jadi supaya hidup kita bahagia, B yang kedua, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Jamaah hadirin, kalau perbagus kebun, bisa jadi kupu-kupu datang kepada kebun itu. Tapi kalaulah kupu-kupu itu nggak datang, tapi kan kita punya kebun yang bagus, betul? Yang penting kitanya aja, tanam baik, ucap baik, bilang baik, posting baik. Tanam baik, bilang baik, ucap baik, posting baik. Ketemu sama orang, satu kebaikan ditanam. Ketemu sama orang, kita nolong orang. Siapa yang menolong orang lain tanpa pernah berharap balasan orang itu akan nolong dia, maka nanti pas dia lagi susah, Allah langsung yang akan tolong dia, karena dia menolong saudaranya karena Allah. Status hari Selasa diulang. Sudah? Pokoknya kita ngaji banyak-banyak buat status. Udah siap? Ini kalimatnya. Kalau kita nolong orang lain tanpa pernah berharap orang yang kita tolong akan menolong kita balik, kecuali yang kita harap hanya ridhonya Allah,
Akan datang satu masa di mana nanti kalau kita menghadapi kesulitan, Allah langsung yang akan nolong kita. Karena setiap kita nolong orang itu hanya berharap kepada ridhonya Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang nolong orang lain karena harap ridhonya Allah, Allah pasti akan beri ganti sama sesuatu pertolongan yang lebih baik dari apa yang dulu pernah dilakukan. Sudah berapa statusnya? 3. Stop dulu, kita kaji lagi. Ntar kalau udah waktunya buat status. Sekarang yang dulu. In ahsantum 1, 2, 3. In ahsantum. In ahsantum. In ahsantum. 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 Li anfusikum. Li anfusikum. Itu tadi Al-Isra ayat yang ke-7. Kita buat baik, kebaikan itu pulang kepada diri kita sendiri. Apa yang bisa diharapkan hidup bahagia dari orang yang nanamnya buruk? Nggak ada. Orang mungkin bisa untung sesaat karena menipu, mohon maaf banget. Mungkin orang ini bisa untung sesaat, dia saya tipu, saya untung mungkin $100 misalnya, atau mungkin $50. Tapi sebenarnya kalau dia berbuat jahat, orang-orang notice. Orang-orang langsung bilang, tricky banget orang ini, jangan ke dia lagi. Akhirnya namanya rusak gara-gara dia berbuat jahat. Kalau berbuat baik sebaliknya terkenal, Masya Allah beliau orangnya baik, api banget, orangnya bagus banget. Akhirnya orang dapat rekomendasi dari orang lagi. Setelah rekomendasi yang sekian banyaknya itu, terlebihlah beliau orang baik. Makanya berbuat baik jangan berhenti. Jangan berbuat baik hanya kalau dibaikin sama orang. Saya mau berbuat baik kalau dia baik sama saya. Jangan. Berarti kita adalah tipe yang mau kalau harus Allah dulu baik sama saya baru saya baik sama Allah. Jangan. Kita nyari dulu berbuat baik. Lagi juga kalau bicara ini, Allah udah baik banget sama kita. Nafas dikasih suruh bayar atau gratis? Mata melihat suruh bayar atau gratis? Gigi bisa mengunyah, bayar atau gratis? Kalau disuruh kasih bill suruh bayar, kira-kira mahal atau murah? Coba aja. Sesak nafas sedikit, masuk rumah sakit, satu tabungnya harganya berapa juta itu aja. Nah, sakit giginya, berobat biaya, atau telinganya nggak bisa dengar, atau mungkin cukup satu jari kita nggak bisa digerakin, puyeng kepala kita. Atau mungkin satu urat syaraf kita ini ada yang konslet, mungkin kita nggak bisa nengok ke kanan dan ke kiri lagi. Makanya ada sampai orang kalau lagi dijahati, dizolimin, ya Allah kok dia zolim banget ya, putusin urat syarafnya ya Allah. Sampai saking keselnya sama orang gitu. Padahal ini juga saya masih tahu ya, kalau doa hati-hati. Karena tiap-tiap doa itu dua potensinya. Kalau dia pantas kena, itu kena dia doanya. Tapi kalau dia nggak pantas, doanya kembali yang mendong. Jadi saya kasih satu amalan doa. Ini status hari kan jemaah semuanya lagi safar nih. Ya, 3 doa yang tidak pernah Allah tolak. 3 doa yang tidak pernah Allah tolak. 1, doa yang sedang terzalimi. 2, doa orang tua untuk anaknya. Dan 3, doa yang sedang safar. Kata ulama termasuk doa para perantau di tanah rantaunya. Dan kalau ternyata di kita tuh terhimpun 3-tiganya, kita lagi terzalimi, kita lagi di negeri orang karena kita merantau atau safar, plus kita ibu dari anak-anak kita, setiap yang diucap mustajab. Makanya banyak-banyak berdoa, banyak-banyak ucap yang baik, ucapan baik kembali kepada yang mengucapkan. Nomor 3,
bahagia mau cari di mana? Nomor 3 itu saya mau cerita kisahnya 2 anak muda yang berlumba. Zaman Nabi, 2 anak muda. Yang satu suka banget dia ikut jihad sama Nabi SAW, kemudian mati syahid. Yang satunya dia masih hidup sampai tahun depan yang akan datang, lalu dia meninggal tapi dia seranjang gak mati dalam keadaan syahid. Tapi dia maksimal tanpa pernah menunda-nunda setiap kebaikan yang dilakukan, sampai ketika qadarullah wa masya fa'al, ada seorang sahabat yang tertidur, dia bermimpi. Di mimpinya beliau ketemu 2 orang. Yang satu anak muda mati syahid meninggal tahun lalu. Yang kedua anak muda meninggalnya di atas kasur, di atas ranjang, meninggalnya tahun ini. Tapi yang dia kemudian itu aneh. Umur ini ya, kok yang meninggal di atas kasur masuk surganya lebih dulu daripada yang mati syahid. Dia terbangun terus dia nagih sama Nabi, ya Rasulullah, gimana ini ya Rasulullah? Kok saya ketemu 2 anak muda, yang satu meninggal mati syahid, yang satunya lagi meninggal di atas ranjang, tapi kok yang meninggal di atas ranjang masuk surganya lebih dulu daripada yang mati syahid? Kenapa ya Rasulullah? Terus Nabi jawab, iya kita semua punya. Kata Nabi gini, bukankah yang meninggal setahun lebih lama dia ketemu bulan Ramadan? Ketemu ya Rasulullah. Dan dia melaksanakan amal soleh di bulan Ramadan. Benar ya Rasulullah. Dan dia tidak beramal keliru di bulan Ramadan. Benar. Karena itu 1 Ramadan dia temui dan dia maksimal, itu yang membuat dia masuk surga lebih dulu daripada yang meninggal mati syahid. Semua kita kemarin ketemu Ramadan, betul? Alhamdulillah ketemu Ramadan sampai jumpa di waktu Syawal. Itu tandanya Allah kasih kesempatan kita setahun hidup lebih lama daripada yang mungkin meninggalnya seketika Ramadan di tahun lalu. Boleh jadi Allah juga menginginkan derajat kita lebih tinggi daripada yang di tahun lalu. Termasuk derajat yang tinggi itu lewat jalur memaafkan. Kunci nomor 3 hidup bahagia di tengah sibuknya dunia, memaafkan. Jemaah, maaf tertinggi adalah mampu memaafkan musuh bebuyutan. Sudah maafin musuh bebuyutan? Sudah belum? Siap? Sakit banget Ustaz. Sakitnya di mana? Di sini. Parah. Gak bisa sembuh berdiri, kadang-kadang kalau sakit teramat dalam, sembuhnya sulit. Tapi ada cara rilis. Cara rilisnya adalah khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini cara rilisnya adalah wa'rid 'anil jahilin. Cara rilis atau sembuh dari rasa sakit yang teramat sangat dalam adalah berpaling. Berusaha untuk jaga jarak. Kenapa? Karena tombol unfriend, unlike, unsubscribe, unfollow, bahkan blokir disiapkan di sosial media supaya terjaga kewarasan mental kita. Status dari apa ini? Kami. Ayo buat status dulu. 1 minggu full. Ayolah. Cara rilis, udah siap? Cara merilis atau melegakan hati kita dari sesak yang menghimpit saat kita dilukai, dizalimi orang, salah satunya adalah dengan jaga jarak. Itu sebabnya kenapa di sosial media ada tombol unfollow, unsubscribe, unlike atau unfriend atau bahkan blokir. Tombol itu semua disiapkan supaya terjaga kewarasan mental. Makanya kalau mentalnya waras, boleh kita sedikit menjaga. Saya boleh contoh. Saya mau tanya Ustaz,
Emang kalau saya jaga jarak itu nggak putus silaturahim? Jawabannya tidak. Putus silaturahim itu nggak sesederhana cuma sekedar unfriend, unfollow. Kamu kalau blockir saya berarti kamu putus silaturahmi sama saya. Nggak sesederhana itu. Kadang orang tetap bisa silaturahim, tanya kabar. Kadang-kadang ada yang katanya saya tuh nggak suka banget sama dia, tapi ngepoin lewat akun kedua. Ada yang kayak gitu. Katanya nggak suka, tapi masih cari tahu story-storynya. Ya si ini pergi ke sini, si itu pergi ke situ. Katanya nggak suka. Tadi lo nomor diulangi, BBM, rumus kejar bahagia, BBM. B yang pertama apa? Syukur banyak-banyak. B yang kedua apa? Berbuat baik sebanyak-banyaknya. M yang ketiga apa? Belajar maafkan. Kayak yang kemarin kan pernah dibilang, masih ingat ya waktu soal memaafkan. Kalau saya dirobek-robek kehormatannya gimana Ustadz? Maafkan. Tidak Kalau ikhlas, saya Ustadz. diinjek-injek, ditulis di kolom komentar dengan komentar-komentar yang gak jelas, maafkan. Kalau suami saya direbut pelakon, aku lagi injek balik besar. Lagi injek balik. Nah, lepaskan saya dulu. Kadang-kadang, kadang-kadang kita tapi gini teman, bab maaf itu gampang di lisan, betul? Tapi berat dilakukan, betul? Tadi makanya salah satu upayanya udah paling dulu jaga jarak. Makanya belum bisa maafin, jaga jarak. Terus cara yang kedua tetap berat Ustaz, saya nggak bisa maafin, saya gimana ya Ustaz, kayak aduh pokoknya parah deh dia mah, tuntut dia di akhirat. Misalkan kalau kita nggak bisa, ngapain? Tuntut aja beliau di akhirat. Kalau emang udah saking aduh sesak banget Ustaz, dia udah tuntut di akhirat. Gak ada peradilan yang paling adil kecuali pada saat berdiri di hadapan Allah. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Siapa hakim yang paling adil? Kalau kita kira manusia bisa membuat kebijaksanaan sesempurna Allah, nggak bisa. Allah hakim paling adil. Di sini mungkin dizalimi. Ada saya mah parah banget nih, dia mau zolimnya udah keterlaluan Ustaz. Ya udah, belajar aja untuk merilis lokasi hadirin. Dan kita dia POV maafin gitu, tapi saya mau kasih POV lain. Kita kecewa, boleh jadi dalam hidup kita juga pernah kecewain orang. Gak mungkin kan kita dikecewakan terus, pasti kita juga pernah ngecewain orang. Gak mungkin kan kita disakitin terus, tapi ingat, boleh jadi kitanya juga pernah nyakitin banyak apa sedikit. Kira-kira kita nyakitin orang boleh jadi malah banyak. Dulu ada sahabat Nabi yang bukan sahabat Nabi, mohon maaf. Dulu pada zaman Nabi ada orang yang melukai Nabi tiap waktu, namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu bukan orang lain, by the way. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah Muhammad SAW. Bayangin aja, waktu Nabi tawaf, terus Nabi sholat, lehernya Nabi itu diinjak sama Abu Lahab. Ya Allah. Leher baginda Nabi yang mulia itu hendak diinjak sama Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi tadi. Terus disumpah serapai dengan sumpah serapai yang gak enak. Bahkan Nabi SAW mau dibunuh luar biasa. Mereka bersekongkol mau menghilangkan nyawanya Nabi. Tapi Allah berkehendak lain, Nabi disuruh hijrah ke Madinah. Di Madinah Nabi semakin berjaya, semakin bersinar, jadi munawwar. Itu bersinar luar biasa.
sampai kemudian Makkah tertakluk sama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tahu begitu Nabi futuhat kota Makkah, semua kan takut. Ya dulu kan kita sholat sama Muhammad, habis ini kita pasti dihabisin sama Muhammad. Pasti habis ini Muhammad akan hancurin dunia kita nih, kan dulu kita kejam sama Muhammad. Nabi ketika bebasin kota Mekah, ketika naklukin kota Mekah, Nabi nggak balas keburukan dan kezaliman mereka, tapi justru Nabi malah bilang, hari ini hari kasih sayang. Nabi nggak balas. Hari ini hari kasih sayang, itu kata Nabi. Jadi ya, kalau kita mau melihat sosok siapa yang paling kuat, luar biasa bisa maafin kesalahan orang yang paling zalim sama dia, sosok itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau hidup lagi kerasa berat, banyak pikiran, banyak kerjaan, kayak masalah tuh nggak berhenti, terus berdatangan. Coba deh sholat, lazimkan, dawamkan, jadiin daily rutin. Hidup kita tuh nanti makin kerasa ringan. Nabi janji, siapa yang sholawat sekali, Allah balas sholawat 10 kali. Mana sholawat? Rezeki dilapangkan, urusan Allah mudahkan, hajat-hajat Allah kabulkan. Makanya Nabi bilang, tuh fahammu, kamu kalau banyak sholawat, hajatmu tuh fahammu, terpenuhi sama Allah. Nah, karena dari tadi kita udah pelan-pelan belajar BBM, maka hari ini kita lebih banyak tanya jawab. Nanti dari yang depan, belakangnya lagi sampai di ujung sana, mudah-mudahan kebagian. Sekali lagi, mudah-mudahan kebagian tanya jawab. Mohon langsung to the point ke pertanyaan. Nanti satu orang satu pertanyaan. Kalau bisa, mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak yang kita jawab bareng-bareng.